Aku menang. Ayahku menang. Kita menang. Aku tewas di hari kompetisi piano saudari angkatku. Pria yang pernah ayah masukkan penjara kembali untuk balas dendam. Dan akulah yang dia temukan. Ayo, katakan. Bagas dan Evelina. Para bajingan itu, mereka akan masuk neraka. Buka mulut sialanmu dan katakan. Kau kulepaskan kalau kau mengatakannya. Ayahku, detektif terhebat, dan ibuku, dokter forensik terhebat. Aku mencintai mereka. Mereka pahlawanku. Bajingan. Bella di mana? Telepon dia. Kau pikir kamu tangguh? Kupotong lidahmu. Lihat kau masih tangguh. Ayah menelepon, dia masih peduli padamu. Bella. Kau lagi apa? Bella. Hari ini kompetisi piano. Adikmu. Kau lupa? Kamu di mana? Kenapa belum datang? Kita takkan bisa jinakkan gadis tak tahu terima kasih itu. Ana gagal karena dia hanya juara 2. Bella. Sedang apa kau? Bella. Kau tahu aku bersumpah. Sangat menyesal mengambilmu. Rupanya anak yang salah kuambil. Kupikir mereka lebih cinta. Anak kandung mereka. Kau mau ini? Ini lebih seru. Maaf sayang, anggap saja nasib buruk. Oh, Bagas ayahmu. Bagas yang memenjarakanku. Bertahun-tahun. Sekarang giliranku bersenang-senang. Giliranmu merasakan sakit. Ibu, Kau pulang. apakah aku mati? Masuklah, sayang. Ibu? Anna, Sayang, anak kita pulang dan kita kelaparan. jadi begitulah. Aku benar-benar mati. Tak pernah kukira ada kehidupan setelah mati. Tapi aku di sini. Datang. Jiwa tak ke surga atau neraka. Usiaku belum cukup untuk itu. Pada hari Natal, ke tempat yang tak pernah bisa kutinggalkan. Saat 5 tahun aku diculik. Di usia 16, akhirnya ditemukan dan dibawa pulang. Hanya temukan saudari baru, Anissa. Wah, hei, kau pikir kau sedang apa? Tapi ini hari Natal. Dia hampir 18 tahun. Baiklah, tapi hanya segini. Dan minumnya pelan-pelan. Oke. Ibu dan ayah bilang mereka mengangkatnya karena terlalu merindukanku. Tapi mengapa tak ada tempat untukku? Kini aku kembali. Bersulang. Selamat Natal. Ibu, ayah, aku telah lama pergi. Takkah kalian peduli? Ini hari Natal. Di mana Bella?
Dia belum juga pulang? Belum. Dan aku sudah telepon beberapa kali, ponselnya mati. Telepon lagi dia. Cari tahu di mana dia. Atau jika dia tak mau lagi, jadi bagian keluarga ini. Mungkin dia masih kesal padaku. Ini semua salahku. Aku lihat dia malam itu naik ke belakang sepeda motor dengan seorang berandal. Apa? Tidak, ibu ayah aku tidak. Tahun 1987, dia berbohong. Tolong jangan marah. Aku coba mencegahnya, tapi dia bilang jika aku bicara, dia Apa sayang? Katakan pada kami. Apa katanya? bilang jika aku mengadu, dia akan patahkan kakiku. Bagaimana bisa dia berkata sekejam itu? Dulu dia gadis kecil yang manis. Apa yang terjadi padanya? Kau tahu inilah yang terjadi saat dia tak tumbuh besar bersamamu. Ibu, ayah, jangan marah. Aku akan tetap di sini. Aku janji. Aku takkan berubah. Anisaku sayang. Aku lapar sekali. Mulai dingin. Ayo. Jadi ini aku bagi kalian. Aku anak kandung kalian. Tapi malah dianggap orang luar. Apa? Mengerti. Apa yang terjadi? Mereka menemukan mayat termutilasi di pantai. Tindakan brutal. Kita harus memberinya pelajaran. Kurasa dia sedang dalam fase itu. Tahap pemberontakan. Cepat selesaikan ini. Aku sudah tak tahan. Dia harusnya bersyukur. Tanpa kita, dia pasti masih gelandangan. Apa yang terjadi? Mundur. Ada apa? Bisa jelaskan? Jangan foto. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Bisa jelaskan? Baiklah, silakan lewat samping. Informasi apapun dari Anda sangat membantu kami. Awalnya kukira dapat ikan besar yang menggigit Kyle. Lalu kusadari, itu bukan ikan. Pak Polisi, sungguh, aku tak ada kaitannya. Membuang mayat di tempat wisata utama kami. Waktunya pas sekali, musim turis. Ini mimpi buruk humas. Bawa dia untuk diperiksa dan ambil keterangan. Ya, Pak. Sungguh mengerikan. Sepanjang karyaku, belum pernah kulihat seperti ini. Mayat dipotong-potong. Sejauh ini kami temukan batang tubuh dan lengannya. Tapi kepala dan kakinya masih hilang. Kamu sudah cukup. Aku yang urus dari sini. Perempuan. Masih muda. Tragis. Itu mayatku. Ibu, itu aku. Bunda ingat gelang ini kan? Tahun aku kembali, aku membuat sepasang, satu untuk Bunda dan satu untuk Anissa. Persis sama. Kenapa kau begitu kejam? Menyembunyikan pisau di gelang itu? Kau sakiti adikmu. Apa? Tidak. Aku tidak. Aku bersumpah. Lalu bagaimana kau jelaskan? Luka di tangannya? Buktinya ada di situ. Tapi kau masih berbohong padaku? Tidak, Ibu. Aku tidak lakukan apa-apa. Tolong percayai aku. Sudah kuduga. Kau cuma pembuat onar. Baru pulang. Langsung ganggu adikmu. Malam ini tidak makan. Pergi ke kamarmu dan kau tinggal di sana sampai sadar kesalahanmu. Anissa, sayang. Ayo ibu antar ke rumah sakit. Gelang ini barang bukti penting. Pastikan diberi label benar dan disimpan baik. Kuharap kamu ingat. Tapi seharusnya aku tahu, kau hanya lihat Anissa, bukan aku. Walau aku anak kandungmu, Ini harusnya milik korban, tapi kondisinya rusak. Aku tak yakin masih bisa hidup. Baiklah, setelah lab selesai uji, kirim ke tim teknis untuk pemulihan data. Aha. Ada temuan baru pada jenazah? Jenazah perempuan, sekitar 18 tahun. Jenazahnya terlalu tidak lengkap untuk menentukan penyebab kematian yang pasti. Tapi jelas dia disiksa dengan brutal sebelum meninggal untuk waktu yang lama. Pembunuhnya sinting dan meninggalkan mayat di
tempat wisata yang ramai. Kalau ini bocor, akan terjadi kepanikan massal. Kita harus temukan pembunuh itu secepat mungkin sebelum media mengetahuinya. Bajingan sinting itu. Baik, dengarkan kalian, kita harus siaga tinggi. Terutama kalian berdua. Jangan biarkan anak perempuan keluar malam. Anna nurut pada kita. Bella, kita tak bisa kendalikan dia. Ibu, Usia tua akhirnya mengejarmu, ya? Tak apa. Bella sudah baik membantu dengan rehabilitasi. Kau tahu, kalian berdua sungguh banyak mengeluh tentang Bella. Tapi kau tahu, dia mengerti sakit hatimu. Ayolah, lebih baiklah padanya. Dia darah dagingmu juga. Jangan khawatirkan Bella ya. Dia melewatkan kompetisi Anna. Di telepon, aku ucapkan beberapa kata. Dia membentakku, dan dia belum pulang sejak itu. Dia bahkan tak mengangkat teleponku. Itu tidak seperti Bella. Bagaimanapun, bawa dia pulang dulu. Berbahaya di luar. Aku akan urus saat dia kembali. Ayolah, telepon dia sekarang. Ponsel yang Anda tuju telah dimatikan. Ponselnya mati lagi. Berhentilah menelepon. Biarkan saja. Dia akan pulang saat dia siap atau tidak. Biar saja, cara dia bertindak sekarang, aku tak akan terkejut. Kalau dia mati di luar, gadis itu akan kirim kita? Ibu, Ayah, aku takkan pergi. Aku cuma tak bisa pulang lagi. Putri yang kau sebut kurang ajar itu, dia sudah mati dan jenazahnya ada di depanmu. Teka di sini kasar. Tapi jelas, ini bukan tempat kejadian utama. Cuma lokasi pembuangan mayat. Lakukan autopsi lengkap di lab. Cari tahu apa ada hal baru. Siap. Yoko, ayo sisir daerah ini. Ketuk pintu, periksa CCTV untuk tersangka. Kita akan temukan sisa jenazah ini. Kita harus pergi. Kasihan gadis itu. Kasihan sekali cara meninggalnya. Pasti orang tuanya hancur. Tenanglah, sayang. Sebagai dokter forensik, aku janji, aku akan cari tahu apa yang terjadi padamu. Dan akan kuberi keadilan. Bagaimana kau bisa begitu peduli pada orang asing, tapi kau selalu begitu keras padaku? Terima kasih, Ibu. Oh, aku selalu bilang manis. Ikat rambut indahmu itu. Saat makan, jangan berantakan. Baiklah, lebih baik. Selalu sentuh aku dengan tangan yang pegang jenazah. Jijik sekali. Ibu dokter forensik terbaik, dan dia orang paling luar biasa yang kukenal. Berani-beraninya kau bilang dia menjijikan? Jalang, berani-beraninya kau tampar aku? Akan kubuat kau menyesal. Anissa! Anissa. Apa yang terjadi di sini? Ibu, aku tanya dia mau makan nggak, dan dia bilang dia nggak mau makan apapun yang ku masak. Karena kau pegang mayat, aku coba ajak bicara, tapi dia menamparku dan menjatuhkan makanan. Benarkah itu? Tidak, itu Anissa. Bella, lihat dirimu. Berbohong? Lagi? Kalau tak mau makan masakanku, jangan makan. Keluarkan dia dari sini. Aku tak mau lihat kau di rumahku. Tidak. Ayah, kumohon. Kau percaya aku, kan? Kau tahu aku takkan bicara seperti itu. Beraninya kau bicara begitu pada ibumu? Keluar. Keluar. Ayah! Kumohon. Kalau kau tahu aku mati, apa kau akan sedih? Tidak. Mungkin kau justru senang aku sudah pergi. Evelina,
Kami temukan sisa jenazah lagi di saluran pembuangan restoran dekat. Coba cari tahu, apakah jenazah yang sama? Baik. Berdasarkan pola sayatan dan golongan darah, ini orang yang sama. Aku selesai jahit jenazahnya, anggota tubuh dan batang tubuh lengkap, sekarang tinggal kepalanya yang hilang. Baiklah, kita perlu perluas area pencarian dan kumpulkan lebih banyak bukti. Setuju. Kerja bagus sejauh ini. Kami akan terus mencari. Tenanglah, sayang. Kami akan temukan sisanya segera. Aku pastikan kau dapat keadilan. Apa ini? Ibu, ini punyaku. Ingat bekas lukaku di kaki? Aduh! Oh, tidak. Kau baik-baik saja. Ada apa di sini? Ibu, Ibu, Bu, aku cuma mau bikin kopi untuk Bella. Aku mau baik, tapi dia tumpahin. Kenapa kamu jahat sekali? Ke saudarimu? enggak, aku... Ayo lihat jarimu. Ah, yang benar. Ayo. Celupkan ke air, sayang. Bekas lukanya. Kok kayak familiar ya? Bu, lihat bekas lukanya. Ingat bekas luka di kakiku? Ujian kimiamu gimana? Bagus, kayaknya aku dapat nilai bagus. Kamu selalu dapat nilai bagus. Bu! Bekas luka Bella gede banget. Jijik! Dan Bella, mulai sekarang pakai celana panjang saja ya. Jangan pakai rok lagi. Kamu bikin saudarimu takut. Oh. Oke. Nggak apa-apa, sayang. Cuma bekas luka kecil. Nggak apa-apa. Jangan takut. Kamu baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Itu luka lama. Bukan dari si pembunuh. Tapi dalam banget. Pasti dia sangat menderita waktu dapat luka ini. Bu, tolong. Kalau ibu peduli padaku, sedikit saja, ibu akan kenali aku dari bekas lukanya. Tunggu. Bukankah Bella juga punya bekas luka seperti ini? Mungkinkah? Bu, Anissa, kamu ngapain di sini? Oh, jangan mendekat. Baunya tidak enak. ya, ibu dan ayah nggak pulang semalam. Aku kangen, jadi aku datang melihat ibu. Sayang, bukannya ayahmu bilang, lagi berbahaya akhir-akhir ini? Kamu jangan keluar sendirian. Iya, dia bilang kemarin, tapi... Besok kan kompetisi pianoku. Kalau menang, aku bisa ke final nasional. Ibu dan ayah bisa datang, kan? Ya, kami sedang menangani kasus ini. Sayang, dan mendesak untuk dipecahkan. Tapi ibu, bukankah ibu ingin anak juara? Baiklah. Baik. Aku akan ke sana menyemangatimu di antara penonton. Kalian selalu pilih Anissa daripada aku. Jadi ini... Kasus mutilasi itu? Bagaimana kau tahu? Perempuan seusiamu, bagian tubuhnya belum semua ditemukan. Mengerikan. Ibu selalu bilang tak boleh bocorkan detail tentang pekerjaan ibu. Tapi kalau untuk Anissa, semua aturan dilanggar. Tunggu sebentar, bagaimana kau tahu? Itu kasus mutilasi. Itu rahasia. Bagaimana kau tahu? Ayah yang bilang saat makan malam, ingat waktu telepon? Kau benar. Ya, coba jangan pikirkan hal-hal seperti ini ya. Bisa-bisa kau mimpi buruk. Mana mungkin aku takut kalau bersama ibu? Ibu tak pernah memelukku seperti itu. Dan aku tak akan pernah punya kesempatan lagi.
Mana mungkin aku takut kalau bersama ibu. Evelina, sidik jari dan DNA sudah dianalisis. Ponsel ini milik korban. Bagus. Lanjutkan dan serahkan ke tim teknis untuk pemulihan data. Ibu, Tunggu ponsel itu biar aku lihat. Bukankah Bella punya ponsel seperti itu? baru dapat casing, sekarang tampak seperti baru. Hey! Ponsel baru, ya? Kembalikan. Anak desa tak pernah lihat dunia, anggap ponsel baru sebagai harta karun. Aneh. Uang $3.000 di sini kemana? Bella dapat ponsel baru. Dia mungkin beli pakai uang itu. Apa? Ibu, ada apa? Biar aku lihat. Dari mana kamu dapat ini? Ibu benar-benar lupa ponsel ini? Jawab. Kamu curi uangku buat beli ini? Aku tidak mencuri. Oh, jadi sekarang kamu mencuri dan berbohong ya? Tapi aku tidak bohong. Aku tidak mencuri apapun. Ibu, itu ponselku. Itu ponselku. Model ponsel itu sangat umum, Bu. Oh, tentu saja. Mana mungkin itu ponsel Bella? Dia mungkin lagi bersenang-senang di luar. Ibu, Ngomong-ngomong soal Bella, menurut ibu apakah dia akan datang ke kompetisiku besok? Dengan doanya, aku pasti menang! Bella, dia itu... Ya apa-apa. Kalau dia tidak mau datang, dia memang tak pernah suka padaku. Tapi aku paham. Maksudku, aku mengambil kasih sayang yang dulu ibu dan ayah berikan padanya. Jadi, tidak ibu. Dia memutarbalikkan fakta. Dia selalu menggangguku. Dialah yang Gikal tidak suka padaku. tidak pernah menyukaimu? Oh sayang, itu konyol tidak. Dia tidak akan berani melewatkannya. Dan tahukah kamu? Aku akan telepon dia sekarang. Dan kalau dia tidak datang, maka aku akan patahkan kakinya. Ibu, kakiku sudah patah. Oh, ini aneh. Ponsel ini tiba-tiba menyala sendiri. Ibu, ada panggilan? Ibu, itu ponselku. Ibu, kalau ibu maju selangkah saja, ibu akan tahu kebenarannya. Tolong. Mungkinkah benar? Maaf, pelanggan yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Luar biasa. Dia baru saja memutus teleponku. Kenapa tiba-tiba terputus? Bawa teleponnya ke tim teknis. Terima kasih, Maya. Tidak, Bu. jangan marah, Bu. Mungkin Bella ada hal mendesak. Mendesak? Ah iya, dia pasti kabur sama berandal itu. Dengar, jangan khawatir, ya. Fokus saja pada kompetisimu. Ayah dan ibu akan ke sana. Baik. Untuk Bella, ya, lupakan saja dia, ya. Ibu benar-benar tak peduli padaku. Ya, bersiaplah. Baik. Bu, Aku sayang ibu. Evelina. Bella. Bella hilang. Nek. Nenek. Bu! Ayo, kau tahu, Bella selalu anak liar. Pasti dia cuma kabur ke suatu tempat dengan teman berandalnya. Dia pasti segera kembali. Jangan khawatirkan hal seperti ini. Tidak. Mustahil. Bella bukan gadis seperti itu. Dulu dia teleponku setiap hari. Sudah 3 hari. Pasti ada yang salah. Bu, dia cuma mau perhatian. Jelas kan? Dengar, tolong lupakan saja ini. Baik, aku harus bekerja. Nanti ku telepon. Evelina? Oh, Bu, Nenek. Ada apa? Ada masalah dengan otopsi? Bukan ibuku. Ternyata Bella kabur dari rumah, dan sekarang dia libatkan ibuku. Aku tidak. Maksudku, dia tahu kita sibuk. Masih main-main. Begini. Akan ku telepon dia. Tidak, jangan repot. Aku baru coba. Dia putuskan teleponku. Kau tahu dia cuma masalah. Tapi, Dan semoga saja, dia tak akan pulang. Anak kurang ajar. kalau kalian berdua sangat membenciku, lalu kenapa kalian mencariku? Kenapa kalian berusaha membawaku kembali? Anissa, kami takkan meninggalkanmu. Bahkan setelah saudarimu kembali, kau tetap putri kami. Halo. Bagas, Evelina. Aku bawa putri kalian pulang. itu saudariku. Dia seperti gelandangan.
Bella, syukurlah kau di sini. Joko, kau yakin? Mungkin kau salah ambil gadis? Pasti ada kesalahan. Evelina mustahil. Aku salah. Rekamannya cocok. Dia putri kalian. Bella, itu orang tuamu. Temui mereka, sayang. Tak apa, Bella. Mereka orang tuamu. Ayo. Oh tidak, jangan. Karpet baruku. Oh. Maaf. Bagas, Evelina. Aku cek asam deoksiribonukleat korban di basis data nasional. Belum cocok dengan orang hilang manapun. Astaga, kalian tak laporkan aku hilang. Ya ampun, setelah sekian lama tak ada laporan baru? Keluarga macam apa mereka? Putrinya hilang dan tak ada yang repot-repot. Keluar mencarinya? Ya, kenapa kalian tak repot mencari? Mungkin dia tak akur dengan keluarganya. Maksudku, tak semua orang baik. Beberapa orang tua tak sayang anaknya. Dan itu kalian memang seperti itu. Tolong, bisa tolong? Aku butuh bantuan. Siapa saja, tolong. Nenek? Yoko, tolong, temukan cucuku. Tentu, kami berusaha. Ibu? Ibu, kenapa di sini? Jangan ribut. Semua lihat. Apapun itu nanti saja. Pulang dulu. Tidak, aku tak pergi sebelum Bella ditemukan. Nek, Bella selalu Bella. Lupa Anissa. Yang tumbuh di sampingmu. Kenapa tak pulang? Jaga dia. Jangan berisik. Evelina, bagaimana bisa kau begitu dingin? Bella anak kandungmu. Dia sudah lama hilang. Tak peduli sama sekali? Bella, orang tuamu tak pernah berhenti mencintaimu? Hanya saja, sejak kehilanganmu dulu, mereka merasa bersalah. Seolah tak tahu cara bersikap padamu lagi. Jadi sayang, tolong, jangan salahkan mereka. Ya? tidak, Nek. Aku janji akan baik. Anak baik. Dia bukan anak kecil lagi. Siapa tahu di mana. Mungkin kabur dengan berandal. Kata Anissa, dia lihat Bella menyelinap ke kamar hotel dengan beberapa pria itu. Cukup. Bellaku takkan pernah begitu. Saat Bella hilang, kalian tak mau makan tidur, siang malam mencarinya. Sekarang, dia akhirnya pulang. Tapi kalian perlakukan dia seperti orang asing, seperti musuh. Kenapa? Kenapa? Kalian bilang, rumah terasa kosong saat Bella hilang, jadi aku setuju adopsi Anissa. Tapi, sekarang dia datang, tak ada tempat untuk Bella. Kau bahkan tak biarkan dia pakai nama keluarganya sendiri. Kenapa kau begitu benci anakmu sendiri? Nenek, jangan lakukan ini. Ayo, Bu. Kalau saja kau perhatikan, kau akan sadar dia gadis yang manis dan perhatian. Kau selalu terlalu sibuk. Dialah yang rajin menjenguk dan memastikan aku tak sendirian. Bella tahu bahumu sakit. Dia belajar pijat sendiri dan menunggu kau pulang untuk membantumu rileks. Ayah, membantu, kan? Sudah agak baik, kan? Dan kau, setiap kau lembur, bukankah Bella yang bawakan makan malam? Hei, Bu. Aku buatkan makan siang. Tak lihat aku sibuk? Taruh saja di sana. Jangan lupa makan ya. Nanti sakit lagi. Anak kesayanganmu, apa yang pernah
dia berikan padamu? Nenek, jangan, tak usah diperdebatkan. Cinta yang dulu milikku kini jadi milik Anna. Aku hanya orang luar. Dia anak yang sangat baik. Kenapa kau benci dia? Apa kau punya hati? Baik. Jika kau tak mau cari dia, maka aku yang akan cari. Baik, baik. Baik, Bu. Aku akan mencarinya. Aku janji. Sekarang tolong pulang saja, ya. Oke? Pastikan dia pulang dengan selamat ya. Mengerti? Nenek. Aku sayang nenek. Evelina, bagaimana kalau dia benar? Kapan terakhir kita lihat Bella? Kapan terakhir? Dia angkat telepon kita? Bagaimana kalau sesuatu benar-benar terjadi padanya? Yang benar saja. Pertama-tama ibuku yang berlebihan. Sekarang kau. Ada pembunuhan kejam yang harus kita selesaikan. Bisakah kita bertindak secara profesional? Kau baru bilang padanya, kau akan mencarinya. Aku cuma coba menenangkannya. Harus bagaimana lagi? Bella pernah kabur sebelumnya. Dia pasti kembali. Kau tahu dia cuma cari perhatian. Hanya itu alasannya. Dan aku, cukup. Ini mengganggu. Hanya buang-buang waktu. Lebih baik dia mati. Kau pikir aku sengaja hilang? Setiap kali aku tak bisa pulang, bukan karena tak mau. Anna, lepaskan aku. Kau kunci saudarimu di sini? Bagaimana kalau orang tuamu tahu? Dia bukan saudariku. Halo, ada orang? Mereka mengasuhnya karena kasihan. Sejujurnya mereka lebih bahagia kalau dia mati di sana dan tak kembali. Aku harus bagaimana? Aku akan ketinggalan bus? Ibu dan ayah, mereka pasti sangat khawatir. Pasti ada jalan keluar lain. Oh, sudah kembali? Hebat. Kurasa aku meremehkanmu. Kau yang melakukannya. Kenapa kau lakukan ini padaku? Karena kau seharusnya tak pernah kembali. Ibu dan ayah milikku. Semuanya milikku. Anak, kau baik-baik saja? Ibu, ayah. Apa yang kalian lakukan? Hentikan! Sayang, lepaskan dia. Bella, lepaskan. Anissa bilang, kau menggertaknya di sekolah, dan itu sebabnya kau takut pulang, karena tahu dia akan cerita pada kami. Kau tahu, tak kusangka kau akan berubah jadi penggertak. Tapi lihat dirimu, aku sangat kecewa padamu. Tidak, saya tidak menggertaknya. Dialah yang menggertak saya. Dia mengurung saya di toilet. Cukup! Bagaimana bisa kau seperti ini? Sebaliknya kau, pendusta, pencemburu, kejam. Kadang aku harap kau tak pernah lahir. Sayang, tak apa. Oke, tenang, tenang. Tapi kau hanya percaya Anissa. Bukan aku. Kau tak pernah percaya padaku. Sekalipun tidak. Istirahatlah. Kasus ini melelahkanmu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Keluarganya pasti sangat butuh jawaban. Kamu terlalu baik. Selalu memikirkan orang lain. Kamu benar. Oke? Hei, di mana Bella? Pertanyaan bagus. Aku belum melihatnya berhari-hari. Anak itu, ini malam Natal, dan dia bahkan tak mau repot. Datang ke sini, anak yang tak dibesarkan bersama kita, selalu akan terasa seperti orang asing. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Bella anak yang manis. Manis? Dia bilang dia lelah menjadi perawan
dan ingin jadi wanita sungguhan, malam ini, pada hari Natal, mungkin dia sekarang ada di ranjang pria lain. Monster kecil itu. Oh, itu pasti Bella sekarang. Saatnya memberinya pelajaran. Oh, ah! Pasti hadiah dari tetangga baru. Hadiah Natal. Ayo kita buka. Aku penasaran isinya apa. Meski hadiah, kita harus tunggu sampai Bella Wijaya pulang dan buka bersama. Kita harus tunggu Bella Wijaya pulang dan buka bersama. Buka saja. Aku nggak sabar lihat isinya. Wah! Apa menurutmu itu? Kalkun panggang? Dari tetangga? Aku mencium bau daging. Buka. Ayo, aku mau lihat isi hadiahnya. Mereka buat untuk kita. Kalian semua egois banget. Apa kalian pernah mikirin Bella Wijaya? Sekalipun enggak? Nenek, kan ini Natal. Jangan sebut dia lagi. Dia juga nggak anggap kita keluarga. Iya, Ibu. Ini malam Natal. Anissa Hartono benar. Jangan sebut dia lagi. Mungkin dia di panti asuhan, main sama teman lamanya. Aku mau tahu isi hadiahnya. Bau itu bukan kalkun, tapi baunya agak familiar. Steak mungkin? Bukan, baunya lebih seperti daging babi. Kamu nggak masak, berhenti nebak. Aku buka. Hei, kenapa? Mimpi buruk? Aku lihat Bella Wijaya. Wajahmu pucat. Aku lihat Bella Wijaya. Lupakan, cuma mimpi buruk. Bella Wijaya pulang belum? Aku harus cek. Hei, dia 18 tahun. Dia bisa ambil keputusannya sendiri. Lagi pula sudah malam, mau kemana cari dia? Di malam begini? Aku nggak bisa hilangin perasaan ini. Mungkin ada sesuatu terjadi. Kamu cuma stres karena kasus mutilasi. Ya, istirahatlah. Kita cari dia besok. Oke? Janji. Oke. Evelina Hartono, Bagas Wijaya, kami temukan sesuatu yang mirip, kepala korban. Kalian harus segera datang. Ayo pergi. Dapat laporan anonim, ada bau busuk sekali. Dari dalam sana. Ayo periksa. Dari percikan darah ini, jelas ini TKP. Banyak pekerjaan dalam beberapa hari. Bukti yang banyak. Mungkin kasus ini lebih cepat selesai. Joko, kau temukan kepala? Di mana? Di panci. Panci? Tidak mungkin. Ibu, ayah, itu kepalaku. Psikopat itu, dia rebus kepala korban. Dia rebus kepalaku. Kenapa sakit? Dia baru 18. Seusia Anissa. Bagaimana mungkin ada yang lakukan ini? Sangat kejam, sangat ganas. Bagaimana orang tuanya bisa hidup setelah ini? Ya,
Ya, Kita harus temukan bajingan ini dan kurung dia. Jika tidak, bagaimana aku tatap orang tuanya? Yoko, kumpulkan semua rekaman. Dari blok ini dan sisir daerah ini. Jangan ada yang keluar. mengerti. Evelina, bukankah ibumu laporkan orang hilang beberapa hari lalu? Korban 18 tahun, kan? Jangan-jangan itu... Tidak mungkin. Tidak, tadi aku telepon Bella. Dia putus teleponku. Tak mungkin itu dia. Bella, tidak mustahil. Anak itu punya tekad baja. Ini, tak mungkin. Tidak mungkin. Ya, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. George, kita sudah kekurangan polisi. Sekarang kau mau menyia-nyiakan sumber daya berharga hanya untuk mencari anak kurang ajar itu? Fokus pada petunjuk nyata. Benar, mungkin aku terlalu banyak berpikir. Benar, dengar Evelina. Aku bisa melihatnya. Kau khawatir tentang Bella. Kenapa kau terus bersikap seolah tidak? Baiklah, mari kita lanjutkan dan bawa ke laboratorium cari penyebab kematian. Ayah! Ayah! Ayah, dengarkan aku. Ayah! 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 Korban punya banyak retak tulang tengkorak, tunjukkan tanda perdarahan intrakranial. Penyebab kematian, tekanan kranial meningkat, menyebabkan trauma otak, dan gagal sistem saraf pusat. Ibu, apa yang terjadi padaku? Aku tak mengerti. Apa? Aku tak mengerti. Ibu. Apa ini? Lihat tanda ini. Ini berbeda. Sudut berbeda. Dia dipukul pingsan sebelum diseret ke gudang itu dan disiksa. Apa? Tapi... Kamu di mana? Aku di sini. Aku tak melihatmu. Siapa yang kutelepon? Aku? Maksudku, kenapa aku pergi ke sana? Aku tak ingat. Apa-apa? Oh! Ya Tuhan. Ah, kepalaku. Tunggu sebentar. Apa ini? Apa ini? Katedral Santo Yohanes. Itu kartu doaku. Begitu... Kau benar-benar memasukkan Bagas dan Evelina ke daftar doa gereja? Manis sekali. Oh, kau lebih baik mati daripada jadi beban mereka. Karena kau begitu berbakti, mari lihat berapa lama mereka temukan hadiahmu. Maya hubungi Bagas dan bilang ada petunjuk baru, Katedral Santo Yohanes. Siap, Bu. Detektif Hartono, ada petunjuk baru. Katedral Santo Yohanes. Ambil dan masukkan tas bukti. Maya, mulai pindai untuk rekonstruksi wajah, kirim ke tim teknis. Siap. Gadis itu selalu pendiam. Setiap datang, dia main piano seharian untuk orang tuanya. Nama mereka ada di daftar doa. Tunggu di sini. Aku ambil kartunya. Terima kasih, Romo. Dia bilang orang tuanya pahlawan yang jaga keselamatan orang. Pekerjaan mereka berbahaya, jadi dia datang berdoa pada Tuhan agar lindungi mereka. Ini tidak benar. Tidak mungkin. Ibu. Lihat apa aku temukan. Nama kita? Romo bilang seorang gadis kecil yang tulis untuk kita. Ibu, ayah, itu kartu doaku. Aku berdoa untuk kalian. Akhirnya kalian sadar, aku yang sudah mati. Bapak Surgawi yang terkasih, lindungilah ibu dan ayahku. Mereka orang terbaik yang kukenal, dan pekerjaan mereka sangat berbahaya. Jika bahaya datang, kumohon, biarkan aku yang hadapi. Aku rela berkorban untuk mereka. Seorang gadis kecil untuk Ibu Evelina dan Ayah Bagas. Jangan-jangan ini... Ini aku. Pasti dari Anissa. Pasti dari Anissa. Siapa lagi? Maksudku, cuma Anissa yang perhatian. Aku tak pernah menyangka
Kau akan memikirkan aku. Kau tak peduli padaku. Kau hanya peduli Anissa. Selalu tentang Anissa. Tapi kenapa kartu doa itu ditemukan di mulut korban? Kecuali si pembunuh mengolok kita. Dan korban berikutnya. Anissa, Tidak. Anissa. Ibu, ayah, pulang awal sekali. Oh, sayangku. Kami lihat kartu doa yang kau tinggalkan untuk kami di Katedral Santo Yohanes. Kami sangat beruntung memilikimu. Kartu doa? Kartu doa apa? kartu doa itu. Kalau bukan kau yang menulis, lalu siapa? Jangan-jangan Bella? Oh, itu aku. Aku tak ingin kalian tahu, tapi rupanya kalian sudah tahu. Sudah kuduga kau akan berbuat baik seperti itu. Dengar kami temukan kartu itu di dalam mulut korban. Artinya, si pembunuh mungkin menargetkanmu berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Apa? Tapi kompetisiku siang ini. Anissa, tak ada kompetisi yang sebanding dengan nyawamu. Tolong, sayang, dengarkan kami. Jadi inilah keluargaku. Dia segalanya bagimu dan aku dilupakan, disingkirkan bahkan setelah mati. Ibu, ayah, aku penasaran saat kalian sadar aku sudah mati dan kartu doa itu milikku. Bagaimana perasaan kalian? Tapi kau tahu betapa pentingnya kompetisi ini bagiku. Aku harus pergi. Anissa, tolong jangan melawan kami. Kami hanya mencoba melindungimu. Kalau kau benar-benar peduli padaku, kau tak akan pernah membawa Bella pulang. Selama hidupnya, dia selalu bermasalah, dan sekarang dia lebih bermasalah lagi. Karena dia sudah mati. Apa katamu? Anissa, siapa yang meninggal? Apa yang terjadi pada Bella? Apa? Anissa. Kenapa dia tahu aku sudah mati? Ibu aku. Ya ampun, kepalaku, kenapa? Kenapa aku tidak ingat apa-apa? Aku tidak bermaksud begitu. Aku melihat Bella tadi malam. Aku mencoba berbicara dengannya, tapi dia malah membentakku. Aku hanya mengutuknya karena kesal. Maafkan aku. Anak itu selalu menindas saudarinya. Apa? Tidak? Tidak, ibu, ayah. Dia bohong. Tolong. Anissa, kenapa kau berbohong? Apa yang kau sembunyikan? Ibu, ayah, kalau kalian ikut aku ke kompetisi, maka tidak akan ada hal buruk terjadi. Dia ada benarnya. Kompetisi ini sangat penting baginya. Tapi kasusnya belum ditutup. Tidak akan lama. Dan tim teknis masih melakukan pemulihan data dan rekonstruksi wajah. Kami tidak akan lama di sana. Baiklah. Ayo. Dulu aku selalu memohon agar kalian datang ke kompetisiku. Tapi untuk Anissa, kalian bisa mengesampingkan segalanya, bahkan kasus pembunuhan. Jadi benar, kalian lebih sayang dia daripada aku. Bagas, cepat kembali. Rekonstruksi wajah korban. Baru saja selesai. Aku tidak bisa sekarang. Aku urus Anissa dulu lalu. Anissa, apa kau waras? Tahukah kau siapa korbannya? Siapa? Itu Bella. Apa? Kenapa lama sekali? Yoko, kau bercanda kan? Lihat sendiri. Tidak, itu bukan Bella. Matanya terlalu besar. Dan mulutnya terlalu kecil. Ibu, ini aku. Evelina, ayolah. Kau sudah lama jadi dokter forensik. Hingga tahu bahwa rekonstruksi wajah tak sempurna. Tapi akurasinya minimal 90%. Tepat. Hanya 90%. Bagaimana kita yakin itu Bella? Jenazah ini sudah mati 3 hari. Anissa bilang lihatnya kemarin. Tak mungkin itu dia. Benar kan, Bagas? Ayah, kau kenali anakmu kan? Itu bukan dia. Itu cuma orang yang mirip dia, Yoko. Itu orang mirip. Ibumu melapor orang hilang baru 3 hari lalu. Bella sudah hilang lebih dari 3 hari. Bagaimana kau bisa terima perkataan Anissa begitu saja? Dia bilang lihat Bella, dan kau langsung percaya? Anissa takkan pernah bohong. Dia tidak akan. Anissa selalu bohong. Dengarkan dia. Tolong. Yoko,
Kau tahu aturannya. Bukti harus kuat. Kita tak bisa andalkan. Rekonstruksi wajah 90%. Itu tak cukup, oke? Aku akan pertaruhkan nyawa anakku dengan hampir 90%. Baik. Jika engkau tak percaya rekonstruksi wajah, kita tunggu asam deoksiribonukleat. Dia akan baik-baik saja. Dia pernah hilang 11 tahun dan kembali. Ya, kau benar. Itu bukan dia, dia mungkin lagi di tempat lain. Lihat kita panik. Ya, Ibu, ayah, kalian sungguh coba cari alasan. Atau tak mau hadapi kenyataan. Hasil asam deoksiribonukleat keluar? Tidak. Bella? Ini tak mungkin benar. Bagaimana mungkin, Bella? biar aku lihat. Kecocokan asam deoksiribonukleat antara korban dan Bella Wijaya Tidak. Itu bukan Bella. Laboratorium pasti mereka. Salah hasilnya. Tolong. Katakan itu salah. Bagas, katakan itu salah. Evelina, kau ambil sampelnya sendiri. Apa kau bilang? Kau sungguh percaya. Kau buat kesalahan. Ini aku, ayah. Ini putrimu. Tidak. Itu bukan dia. Joko, berapa orang di kota Lantara punya nama sama Bella? Ayolah. Bagas. Ayolah. Setelah bertahun di unit pembunuhan, bukti mengarah ke situ. Ini putrimu. Korbannya Bella, terimalah. Tidak, tak mungkin. Anissa lihat dia hidup kemarin. Tak mungkin dia. Dia hidup. Bangun, Bella. Bangun. Tolong bangun. Kau hanya pura-pura, kan sayang? Bangunlah, tolong. Bangun. Sayang. Aku tak bisa bangun, Ibu. Aku ingin bangun, tapi aku gagal. Evelina, tolong, kau harus tenang. Jangan suruh aku tenang. Anakku mati. Bagaimana aku tenang? Bagas. Bella. Tolong. Buka matamu. Sayang, ini ayah. Ayah, Ibu, jadi kalian bisa sungguh menangisiku. Bekas lukanya. Aku ingat. Itu dari saat Bella pertama pulang. Piwi, Bella Wijaya, semuanya ada di sini. Bagaimana bisa aku lewatkan? Aku autopsi anakku sendiri. Bellaku malang. Bellaku malang. Yoko. Tolong. Katakan aku bermimpi. Katakan ini bohong. Bagas. Ayolah, kalau kau terus begini, kau hanya menyakiti hatinya hingga mati. Ayolah. Terakhir kulihat, dia tertawa. Joko, dia tertawa. Dia tertawa. Dia hidup. Kini dia mati di sini. Mati di meja ini. Ayah, Tidak, sayang, kumohon. Maafkan ayah. Sangat menyesal. Ayah takkan pernah. Ayah takkan keras lagi padamu. Ayah janji, kumohon. Ayah sangat menyesal. ayah. Aku tak paham. Selama ini, kau ingin aku pergi dan ingin aku mati. Saat keinginanmu terwujud, kenapa kau menangis sekarang? Bagas. Ayolah kawan, kau harus tetap kuat. Kita harus temukan orang yang lakukan ini padanya. Kau benar. Akan kucari manusia sampah yang bunuh anakku. Sudah ambil semua rekaman dari blog itu? Itu Anissa, ayah. Itu Anissa. Cari Anissa. Santa Monica lingkungan keras, bermacam orang di sana. Kami baru terima rekaman CCTV. Tim sedang tinjau. Demi Tuhan, sialan. Akan kutemukan monster yang bunuh anakku. Bagus. Semua turun tangan. Baik. Ayo bergerak. Bella, sayang. Mungkinkah ini kau? Semua luka ini, cara dia menyiksamu.
Saat kau pulang dulu, kotor dan tersesat seperti anak terlantar. Ayah janji takkan biarkan itu terulang. Tapi janji itu akhirnya hilang. Aku benci caramu berbohong. Dan semua kebiasaan licikmu dan caramu ganggu Anissa. Diam-diam. Tapi sayang, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Kami cuma ingin kau jadi lebih baik. Kalau saja kau mau mendengarkan. Ibu, apa ibu benar-benar menganggapku seburuk ini? Ibu tak tahu betapa bahagianya aku saat pulang. Dan aku sangat takut kehilangan ibu, aku selalu berhati-hati. Tapi Anissa Hartono, Anissa selalu membenciku, dan dia tak pernah coba menyembunyikannya. Tapi aku tetap diam. Untuk ibu, untuk ayah. Aku ingin membuat ibu bahagia, jadi aku coba segalanya untuk membuatnya senang. Anissa! Ini pakai jaketku. Dingin di luar. Oh, kau tidak. Aku tak mau baju murahanmu. Bau. Tapi nanti kau sakit. Terserah. Anissa! Tapi sekeras apapun aku berusaha, ibu tak pernah melihatku. Ibu hanya melihat Anissa. Ibu, Bella mencuri jaketku. Dia bilang, aku tak boleh pakai baju yang sama dengannya, dan aku bukan bagian dari keluarga ini. Dia ingin aku mati kedinginan. Tidak, itu tidak benar. Bella, mana mungkin kau lakukan hal seperti itu pada saudarimu? Kau hilang bertahun-tahun. Tapi Anissa ada di sini bersama kami. Kalau ada yang pantas di keluarga ini, bukan kau, tapi dia. Ibu hanya melihat Anissa. Mungkin aku tak seharusnya pulang. Mungkin ibu tak mencintaiku. Aku temukan sesuatu. Perbesar gambar di sana. Itu dia. Itu benar, Bella. Itu aku. Ayah! Ayah! Ayah, itu aku. Itu tepat sebelum dia meninggal. Maju cepat. Lihat siapa yang muncul setelah ini. Anissa? Apa yang Anissa lakukan di sini sampai larut? Bella, kesini. Kakiku sakit. Jemput aku. Hei, aku masih di kantor. Bisa aku terlambat sedikit? Tidak, datang sekarang. Atau kukabarkan pada ibu dan ayah. Kau tahu akibatnya. Baiklah, aku segera ke sana. Anissa, kamu di mana? Aku di sini. Aku tidak melihatmu. Terus berjalan. Sampai ujung. Baiklah. Oh! Ayahku pasti bangga. Akhirnya kutemukan kau. Ayo kita bersenang-senang. Oh, Jalang, matilah dan bayar dosa orang tuamu. Tidak, tunggu. Aku hanya anak angkat perempuan mereka. Kau benar-benar ingin menyakiti Bagas dan Evelina? Kau harusnya anak kandung perempuan mereka? Bella. Maksudmu kau bukan anak kandung mereka? Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan kedua orang munafik itu. Jika kau ingin balas dendam, kejar anak kandung mereka. Dan akan kubantu kau. Akan kubawa dia kepadamu. Dan jika kau membunuhnya, akan kubayar 1.600.000.000 rupiah. Baiklah. Itu dia. Anak kesayangan Bagas dan Evelina. Darah daging mereka sendiri. Kita sudah berjanji. Aku bawa dia kepadamu. Kau jangan kejar aku.
saat kau pulang. Ingat apa yang harus dikatakan, apa yang tidak boleh dikatakan. Dan jangan lupa uangku. Aku berjanji. Aku ingat. Aku ingat semuanya. Ayah, aku ingat. Itu Anissa. Itu Anissa yang membunuhku. Ana, kau di sini ngapain? Ibu, bukannya ibu minta Paman Joko jemput aku? Kau membunuhku. Kau pembunuh sialan. Harusnya kau saudariku. Tahu tidak, aku juara 1. Bahkan besok di sekolah akan ada upacara pemberian penghargaan. Meski kami tak ada, kau tetap bersinar. Ya, aku tak mau mengecewakan kalian. Aku ingin kalian punya anak juara. Tidak, Bu. Joko, kenapa bawa dia ke sini? Setelah semua yang terjadi, ini bukan tempat untuk anak. Bawa dia pulang. Dia belum bisa pergi. Ayah, ada apa? Tanggal 22 Desember, jam 9 malam. Malam kejadian adikmu. Kau di mana? Aku 22 Desember, aku di rumah. Kenapa? Ada apa dengan Bella? Lalu ini bagaimana jelaskannya? Kau ada di sana? Di Santa Monica. Bu, aku takut. Aku tak paham omongan Ayah dan Paman Joko. Aku tak ada kaitannya dengan kematian Bella. Aku tak tahu apa-apa. Bagas, itu Anissa, anak kita. Dia tak mungkin lakukan ini pada Bella. Ayolah, dia masih anak-anak. Kau buat dia ketakutan. Evelina, dia tersangka utama. Baik, jangan lupa sumpahmu. Dokter forensik dulu, baru ibu. Dengar, kalau dia tak bersalah, kami buktikan. Kalau dia bersalah, kau cari keadilan. Ya, dia anakmu, tapi Bella juga. Bella darah dagingmu. Saat dia menangis, tak ada siapa-siapa. Dengar Anissa, kami punya videomu. Aku bahkan tak tahu video itu ada. Lihat, kami tahu kau di Santa Monica. Dan kami tahu kau menghubungi Bella. Bagaimana kau jelaskan itu? Kulihat Bella di Santa Monica dengan seorang preman. Kurasa dia tinggal bersamanya. Kutelpon suruh dia pulang, tapi dia tak mau dengar. Pembohong. Kau tahu, dia yang undang masalah ini. Foto-fotonya, foto tak senonohnya ada di mana-mana. Dan sikapnya, maksudku, dia buat musuh tiap hari. Pasti si preman itu yang bunuh dia. Tidak, Ibu, Ayah. Jangan percaya dia. Anissa tak seperti Bella. Dia manis. Dia baik. Dia tak berbohong. Kita harus percaya dia. Tidak, Ibu, Ayah, kumohon. Dialah yang membunuhku. Lihat. Kalian kan keluarga. Kalian tak boleh ikut dalam interogasi. Silakan keluar. Kalian kelelahan. Pulang saja dulu, istirahat sebentar. Bagaimana aku bisa tidur? Setiap kali aku pejamkan mata, wajah Bella terlihat. Jadi, DNA Anissa tak ditemukan di TKP. Dan dia punya alibi. Dia tak ada di sana saat Bella tewas. Dia tak bersalah. Lepaskan dia. Jadi kalian tetap pilih Anissa? Dia akan selalu jadi favorit kalian. Ibu, Ayah, aku takut. Oh, tak apa. Tak apa. Kau bisa pulang sekarang. Upacara penghargaan kompetisiku. Siang ini, Anissa Hartono, kita tak punya waktu atau tenaga. Kita tak punya waktu atau tenaga untuk melakukan hal seperti ini. kalian melewatkan lomba pianoku. Sekarang ini juga dilewatkan. Apa kata orang nanti? Anissa, saudarimu baru saja dibunuh. Hanya itu yang kau pikirkan? Lomba pianomu? Dia selalu melanggar aturanmu dan bergaul dengan preman. Dia sendiri yang cari masalah. Anissa, kita belum tahu kebenarannya. Itu saudarimu. Bagaimana bisa kau bicara begitu? Maaf, aku tak bermaksud begitu. Aku sangat merindukannya. Ibu, jangan khawatir. Aku akan selalu merawat ibu. Itulah Anissaku yang manis. Ayo, pulang ke rumah. Ayo. Ibu, kenapa ibu masih membelanya? Bagas, kami dapat lokasi si pembunuh. Kita harus pergi.
Ya, kami baru dapat catatan telepon Anissa. Ada kontak mencurigakan. Mantan narapidana yang dibebaskan 3 tahun lalu. Mulai sekarang, biarkan Anissa bergerak. Ya, kuduga dia akan bawa kita ke si pembunuh. Siap, Pak. Baik, kabari aku kalau ketemu. Jaka, jangan bergerak. Ah! Tiarap. Oh, Jaka. Aku kenal ayahmu. Kau rupanya. Wah, kalau bukan Detektif Bagas dan dokter forensik terkenal, Evelina Hartono? Dulu kau begitu angkuh. Lihat dirimu sekarang, menyedihkan. Kau bantai putriku, dan kau tertawa? Kau monster. Benar, aku memang monster. Kau tangkap ayahku, dan kau beri dia hukuman mati. Tak pernah kira hari ini tiba? Dia pantas. Kalau mau balas dendam, serang kami saja. Kenapa? Kenapa dia yang jadi sasaran? Dia tak bersalah. Dia baru 18 tahun. Dia tak salah apa-apa. Tidak, tidak. Dia salah. Dia berbuat salah. Dia terlahir sebagai anak kalian. Kalian tahu? Dia menganggap kalian berdua seperti dewa. Ku bilang, umpat saja mereka. Sebut mereka monster. Apa saja. Agar kalian tak perlu menderita begini. Tahu apa katanya? Katanya, ibu dan ayahku, mereka pahlawanku. Bahkan saat sekarat, dia bela kalian. Dia begitu kuat. Sangat kupotong lidahnya. Dasar pembunuh sialan, kau bunuh aku? Dasar orang gila. Anak perempuanku, dia pasti... Ku bunuh kau. Aku bunuh kau. Dasar iblis. Aku bunuh kau. Bunuh kau. Tepat setelah kupotong lidahnya, kalian menelepon. Kalian bilang, kalian marahi dia dan bilang, kalian menyesal. Membawanya pulang. Kasihan, dia tak bisa bicara, tak bisa minta tolong. Bella, kau ngapain? Kenapa keluh lidahmu? Demi apapun, sangat kusesal bawa kau pulang. Itu sebabnya dia tak bisa bicara. Itu sebabnya dia tak bisa jawab. Itu panggilan terakhirnya? Bukan. Itu terakhir kalinya. Dia dengar suara kalian. Apa katanya? Kalian sebut dia anak kurang ajar? Kalian berdualah monster sebenarnya. Orang tua mana bicara begitu? Aku hampir merasa kasihan padanya. Kalian sangat dingin, sangat kejam. Kalian tak layak dapat dia. Jadi aku akhiri penderitaannya. Dan kalian berdua bisa menyesal seumur hidup. Bunuh kau. Lihat sekarang, lihat. Pura-pura berduka. Apa? Sekarang mau jadi orang tua baik. Mau menipu siapa? Nah, itu dia. Teriak! Aku ingin kalian hancur oleh rasa bersalah. Ya! Evelina. Ibu? Cari dokter. Panggil ambulans. Panggil ambulans. Jantungnya. Ayah! Dengarkan aku, ayah. Ayah, ambulans tak akan sampai tepat waktu. Kumohon berhenti. Obatnya di sakunya. Ayah, berikan obatnya. Tolong, adakah yang
Mendengarku? Ibu, kau sadar. Pelan-pelan. Dengar, kau tak boleh terlalu emosi. Lagi. Kalau bukan karena pil ini, di sakumu, aku pasti kehilanganmu. Ini untuk lambungnya. Ini untuk jantungnya. Ibu sibuk sekali, sering lupa minum obat. Ini tulisan Bella. Bahkan setelah mati, dia menyelamatkanku. Dia sangat perhatian. Tapi aku tak menyadarinya. Ibu, Aku terus berpura-pura. Aku terus menyakiti. Kami lacak setoran besar ke rekening. Penculik. Pengirimnya coba bersihkan jejak. Dilakukan lewat mesin tarik tunai. Seseorang coba tutupi jejaknya, tapi kami temukan rekaman kameranya. Yang melakukan setoran adalah Anissa Hartono. Apa? Mari kita sambut juara tahun ini, kompetisi piano tingkat negara bagian, Anissa Hartono. Dia akan mewakili sekolah kita di final nasional. Bangga sekali padamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Orang tuaku tak bisa hadir malam ini karena pekerjaan. Tapi, ibu, ayah, kalian pahlawanku. Dan kuharap aku juga pahlawan kalian. Semua yang kurai adalah karena kalian. Aku akan selalu menjadi anak kesayangan kalian. Ibu, ayah kalian di sini. Lihat, aku menang. Anissa Hartono. Maaf Anissa, kau ditahan atas konspirasi pembunuhan. Apa? Tidak, tidak. Pasti ada kesalahan. Ibu, ayah aku tidak melakukannya. Aku bersumpah, kumohon. Tolong aku. Anissa, maafkan aku. Si penculik sudah mengaku. Dia bilang, kau memancing Bella ke Santa Monica. Kau menawarkan $100,000 untuk membunuhnya. Awalnya, aku ambil anak angkat perempuan itu, tapi dia bersumpah bahwa orang tuanya jauh lebih menyayangi anak kandung perempuannya. Dia bahkan menawarkan bantuan. Dia bilang dia akan membawa adiknya kepadaku. Jadi, aku berniat membunuhnya, tapi akhirnya tidak. Tahu kenapa? Karena aku sadar bahwa saat orang tua itu tahu bahwa anak angkat perempuan mereka telah membantu membunuh anak kandung perempuannya, rasa sakitnya tak akan berakhir. Tidak, dia menjebakku. Kumohon ibu, aku satu-satunya anak yang tersisa. Kalian harus percaya padaku. Kami punya bukti, Anissa. Apalagi yang mau kau katakan? Kenapa? Kami menerima kau dalam keluarga. Kusayangi kau seperti anakku sendiri. Kami tak pernah lebih mengutamakan Bella daripada dirimu. Bagaimana bisa kau menginginkan kematiannya? Bukankah kalian yang bilang lebih baik dia mati? Lebih baik kalau dia tak pernah kembali? Aku cuma mencoba memberi kalian apa yang kalian inginkan. Omong kosong. Kau yang menjebaknya. Aku sudah bicara dengan teman-teman Bella. Kau pelakunya. Kau membulinya. Kau mencuri dari kami. Dan kau menyalahkan semuanya padanya. Selama ini ternyata kau. Mungkin aku memang menjebaknya. Tapi kalianlah yang percaya padaku. Setiap kali kalian mengusirnya, itu salah kalian. Tidak, kau ular berbisa. Kembalikan putriku. Kembalikan Bellaku. Kumohon kembalikan Bellaku. Kalian masih tak paham ya? Kalian yang bunuh Bella,
Ayo pergi. Kembalikan bayiku, kumohon. Kumohon, jangan menangis, Ibu. Bella! Ibu? Kau dengar aku? Aku dengar Bella. Aku dengar kau. Di mana kau? Ibu, aku di sini. Bella! Kau lihat aku? Aku lihat kau, Bella. Aku harus pergi sekarang. Waktuku tiba. Mungkin, jika ada kehidupan lain, kita dapat kesempatan kedua. Maafkan aku. Kumohon maafkan aku. Kumohon. Kumohon maafkan aku. Kumohon maafkan. Tidak, kumohon. Bella, Bella, jangan pergi. jangan tinggalkan kami. Kumohon. Maaf, ayah minta maaf. Maafkan ayah, Bella. Kumohon, jangan tinggalkan aku. Bella, Ibu, Ayah, selamat tinggal. Kembalilah. Bella. Ayah tak belikan hadiah Natal saat kau pulang. Ibu akan ganti sekarang. Kau selalu ingin ponsel baru, bukan? Lihat. Kau suka yang ini? Hadiah ini dari siapa? Dari Bella. Selamat Natal, Ayah. Tahun depan, aku akan di kampus. Dan tak bisa bantu Ayah setiap hari dengan bahumu. Jadi aku tabung uang kerja dan belikan alat pijat. Bahkan, saat aku tiada, semoga ini membuat Ayah lega. Bella. Aku sungguh menyesal, Bella. Ayah paling sakiti kau. Selamat Natal, Ibu. Aku laki ini. Ibu susah tidur? Kuharap lilin ini membantumu istirahat. Mimpi indah. Dengan cinta, Bella. Oh, Bella. Ini semua salahku. Maafkan Ibu, Bella. Ibu sangat menyesal. Aku minta maaf, Bella. Tolong maafkan aku. Sayang, kumohon. Aku sungguh menyesal. Aku minta maaf. Kau tak boleh terus menyiksa dirimu seperti ini. Dia tak akan tenang. Apa maksudmu, Bagas? Bella tidak pergi. Dia cuma tidur sebentar. Dia tidur seperti malaikat. Anakku. Anak perempuanku yang cantik.